benarnya wahyu, ya saya sebisa mungkin dengan logika yang saya bisa pahami, dengan yang tadi Anda sendiri sudah toleran mau akui, itulah definisi kebenaran, yaitu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dan saya sudah buktikan, baru 2 ayat saja saya buktikan, belum lagi ayat-ayat lain yang sangat spektakuler, yang merupakan penguasaan kepada dimensi ruang dan waktu. Itu lebih jauh lagi penjelasannya, tapi ini yang sangat faktual saja lah, yang semuanya kita itu berasal dari begini gitu loh, gitu. Apa ada yang bisa menerangkan kepada saya yang dijelaskan Quran tadi nggak sesuai dengan fakta? Ada yang bisa tunjuk tangan atau membantahnya? Nah kalau tidak ada, kan harusnya jujur bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu maksudnya misi dakwah Islam itu jelas gitu ya. Kamu lihat, kamu saksikan nggak? Itu artinya syahadat, mensaksikan. Saksikanlah betul, memang betul ini semua kekuasaannya Allah, bukan yang lain-lain. Bukannya business my father tadi katanya ya. Dalam konteks itu ya. Kita nggak tahu menahu. Bapak Roland, bapak saya, habis bisnisnya selesai kan enak aja ngorok tidur itu. Kemudian ibu kita tiba-tiba menjadi membesar perutnya, itulah orang tua kita jadi pembesar ya. Jadi bapak kita itu sesungguhnya pembesar ya. Maksud membesarkan perut ibu kita ya. Jadi kita lahir sesuai dengan Quran tadi. Itu aja dulu, nanti kalau kurang jelas saya bikin jelas lagi. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Haji Abdul Wasian masih sedikit ngomongnya ya. Saya minta Pak Abdul Wasian giliran dari pihak Muslim untuk barangkali menanyakan atau menanggapi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tadi itu oleh Ibu bahwa yang disalib itu berteriak eli-eli lama sabaqtani. Ya ini menurut saya itu jelas bukan ucapan Yesus. Tapi Yesus itu setiap berkomunikasi dengan Tuhan itu mesti ya Bapak. Apalagi ini mau sekarat mau mati, mestinya tambah Pak kan itu. Lah kok eli-eli lama sabaqtani jelas ucapan Yudas ini. Oleh karena itu cocok dengan Quran bahwa qataluhu wa qataluhu. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahu. Dikaburkan pandangannya melihat yang disalib itu. Dan dikira Yesus, padahal bukan. Yesus sudah diangkat oleh Allah kepada sisinya. Ini penjelasan saya. Yang kedua, di dalam ini saja pasal 9 ayat 5. Di sana diterangkan seorang putra telah lahir bagi kami, Yesus. Seorang putra telah lahir bagi, ya tadi itu ya, tanda jabatan semuanya di sini boleh. Dia disebut penasehat yang ajaib boleh. Dia disebut Allah yang perkasa, tidak betul. Yesus disebut Allah yang perkasa, tidak betul itu. Nah, kalau disebut Allah Yesus adalah anak sih bisa diterima oleh bahasa, tapi kalau Yesus disebut Allah yang perkasa tidak bisa. Kemudian dia disebut Bapak yang kekal. Bapak itu hanya Allah. Kok ini Yesus Bapak? Betul. Dia disebut Raja Damai. Ini tambah ada betul. Yesus bukan membawa damai di dunia itu. Dia sendiri berkata bahwa aku datang ke dunia bukan untuk perdamaian, melainkan api. Alangkah senangnya kalau saya melihat api juga menyala. Nomor 2, Malchus dipotong leher kupingnya oleh Simon Petrus, yaitu murid Yesus. Dan padahal tidak salah, ada apa itu? Kenapa kok Yesus tidak ngelarui loh, kata orang Jawa itu. Tidak melarang gitu. Tapi sudah putus baru dia, ayo Simon masukkan pedamu ke ronggonya, ini sudah putus, mbaknya tadi. Gitu. Jadi tidak betul Pak Yesus disebut ada damai, tidak betul. Tadi kembali lagi Pak Yesus disebut penasehat ajaib. Ya betul pada Maria saja itu dia kurang ajar itu. Maaf ya Pak ya. Di dalam Yohanes pasal 24 diterangkan
pada waktu Maria sama Yesus datang ke perjamuan kemanten, banyak yang datang itu, tapi anggurnya sudah habis. Si Maria bicara sama Yesus, nah ini orang-orang pada datang, tapi anggurnya sudah habis. Yesus kurang ajar itu, apa ya? Hei perempuan, apa yang kenal engkau dengan aku waktunya loh? Masa ibunya celok perempuan itu? Tapi bebek yang tahun 2000 dia wajib diperhalus. Ya ibu, gitu. Jadi begitulah sistemnya Alkitab diserang ini kurang ajar. 2000 diganti halus, ya ibu. Apa yang kena engkau mengenai aku waktunya belum sampai. Ya, ini supaya saudara-saudara jangan dianggap saja apanya, hanya amar tak ma'ruf nahi munkar menurut Yeskiel pasal 3 ayat 18 dan 19. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau tadi Pak Egi berbicara tentang masalah Al-Quran, saya akan berbicara masalah Alkitab. Saya akan membuktikan bahwa Alkitab itu tidak benar. Tidak benar. Banyak distorsi. Di dalam The Five Gospels yang kita sudah bedah di Jakarta, itu dikatakan 82% of the words ascribed to Jesus were not actually spoken by him. Itu dikatakan oleh mereka hasil seminar itu. 82% kata-kata yang disinyalir sebagai kata-kata Yesus itu sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, mari kita uji apa benar bahwa Alkitab yang menjadi landasan iman Kristiani ini tidak benar, bahkan tidak baik, ya. Jadi secara logika maupun secara etika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya akan buktikan. Sebagai tambahan daripada yang dikemukakan Pak Egi tadi, di dalam Al-Quran, tuh di dalam surat Hud, ya, dikatakan surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini tsnaini la'allakum taqilun. Dan segala sesuatu kami jadikan dari yang berpasang-pasangan. Itu banyak sekali ayat-ayatnya begitu. Dan itu ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian-penelitian fisika maupun biologi bahwa memang alam ini disusun oleh Allah dari yang berpasang-pasangan. Pasangan proton dan elektron yang bermuatan listrik positif dan negatif. Kemudian pasangan-pasangan maskulin dan feminin di kalangan dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan dan manusia, itu semuanya sudah terbukti. Di lain pihak, kita bisa membuktikan bahwa banyak pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab yang sama sekali tidak terbukti di dalam satu kenyataan. Yang pertama, saya akan ambil contoh di dalam Perjanjian Lama dulu. Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah ada pagi dan petang. Tapi matahari belum dibikin. Belum ada matahari, Pak. Entah bagaimana proses pagi dan petangnya, wallahu a'lam, ya. Tetapi jelas ayatnya demikian. Yang berikut, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sampai hari kedua matahari belum nongol, Pak. Yang berikut, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat hingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi, dan jadilah demikian. Jadi durian udah pada jatuhan, mangga udah pada jatuhan, udah pada matang semua. Entah bagaimana proses matangnya, wallahu alam. Kenapa? Matahari belum jadi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Sampai hari ketiga matahari belum ada. Kapan matahari dibikin? Nah ini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Itu hari keempat. Lalu yang 3 hari yang lalu dipisah pakai apa itu siang dan malam? Jadi ini jelas mitos ini. Mitos. Ini tidak bisa dibuktikan dalam satu kenyataan, dalam logika. Secara ilmiah pula, penelitian faktual itu nggak mungkin. Kita nanam mangga di bawah pohon beringin bakalan tumbuh, Pak. Karena dia nanam mangga di bawah pohon beringin. Nggak tumbuh. Iya, ya Golkar di situ ya. Nggak tumbuh. Kenapa? Nggak dapat itu matahari. Ya, bagaimana bisa tumbuh dan buah-buahan matang? Nah itu. Jadi satu bukti bahwa di sini terdapat distorsi. Yang berikut di dalam pernyataan Nabi Isa ini juga nggak bisa dibuktikan, Pak. Nggak bisa dibuktikan. Nih. Kitab Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21. Bunyinya begini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung, Pak. Bisa mindahin gunung. Nah sekarang coba jatuhkan ini aqua ke bawah pakai iman. Nggak bisa, Pak. Mau jatuhin aqua aja nggak bisa pakai iman, gimana mau jatuhin gunung ke laut? Nggak bisa. Jadi ini mustahil, mustahil. Dari ini bukan ucapan Yesus. Ini adalah ungkapan atau ucapan orang-orang yang ingin merusak kredibilitas Yesus sebagai Rasulullah. Kita tidak menghina Yesus. Dia adalah Rasul kita sama-sama. Dia adalah Rasul Allah yang harus dimuliakan, dan kami kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai Rasul, gugur iman dan Islam kami. Tapi sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, saya kira itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ditanggapi oleh. Habis ini saya bertanya. Saya sudah siapkan pertanyaan, belum siapkan jawaban, karena baru bertanya tadi. Saya ingin menyimpulkan pertanyaan bapak-bapak dalam satu frase, yaitu sistem penafsiran. Kita punya ilmu itu ditafsir pakai sistem. Saya pikir juga Quran itu, saya pakai bahasa Inggris, Al-Quran itu bukan apa? Alkitab itu, Al-Quran itu juga punya sistem untuk menafsirkan. Dan sekarang siapa yang buat sistem? Itu yang mendasar. Sama juga dalam kekristenan. Kita mempunyai konsep tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Bapa. Itu kan ada sistem penafsiran. Dan saya harus beritahu bahwa di kalangan Kristen pun perbedaan penafsiran itu sangat kuat. Oleh karena perbedaan sistem penafsiran. Sekarang siapa yang mensahkan sistem itu? Itu jadi saya pikir sama, saya tidak usah Yesus yang bagaimana atau 80. Dan yang sangat disayangkan, bapak-bapak khususnya di tataran akademis akan lebih cenderung menggunakan hasil penelitian para teolog liberal.
Yang Jesus Seminar, saya punya buku tebalnya 700 lebih halaman, judul bukunya Teologi Abu-Abu. Dan saya sudah masukkan di sana. Sayangnya banyak orang berpijak pada kesalahan penafsiran, termasuk yang 82%. Warna ini tidak asli, yang setengah asli, dan seterusnya. Itu saya sudah pelajari. Bertumbuh berkembang di Amerika Serikat dengan Dominic Crossan sebagai tokoh yang sudah ngawur. Bagi saya dia bukan Kristen. Hanya mata pencahariannya yaitu di dunia teologi, supaya perutnya hidup, supaya dia ada makanan. Jadi ini sangat mendasar. Sistem penafsiran. Saya tidak bisa jawab banyak oleh karena cukup banyak poin yang ditanyakan. Namun saya akan jawab satu hal yang tadi aja, yaitu sistem penafsiran. Yang kedua, untuk memahami Alkitab harus tahu setting culture sosial bagi konteks Timur Tengah. Kita tidak bisa memikirkan kalimat-kalimat itu dalam setting orang Jawa, dalam setting culture Jawa yang kok nggak sopan. Istilah perempuan itu pada waktu seorang menyebut perempuan itu, waduh itu mulia sekali. Untuk konteks orang, kalau kita pakai kacamata kita yang berlapis-lapis, tambah dengan lapisan culture budaya Jawa, ini memang tidak akan sepakat. Betul? Tapi maka itu yang mendasar sistem penafsiran. Saya tidak berani menafsirkan Al-Quran, dan saya dalam mengajar tidak pernah menyinggung-nyinggung Al-Quran. Saya tidak tahu, dan saya akan kurang ajar kalau saya mencoba-coba tanpa berguru dulu kepada Pak Sujana mungkin. Kan begitu. Dan saya harus belajar sistem dulu. Nah kita kalau mencatut sana sini tanpa tahu sistem, kita malu sendiri. Karena bukan itu yang kami maksudkan. Hanya ini dulu. Terima kasih. Oke, tadi jadi penafsiran itu harus dengan sistem, harus ada ilmunya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, itu ayat-ayat tadi itu tolong tafsirkan dengan ilmu Bapak kepada kami sehingga akal dan hati nurani kami itu bisa menerima kebenaran ayat tadi itu. Yang dikatakan bahwa orang punya biji iman sebiji sawi bisa mengusir gunung, atau matahari yang belum dibikin tapi kok siang malam sudah ya, pagi sore sudah terjadi, kemudian diciptakan pada hari keempat untuk memisahkan siang dan malam. Itu bagaimana sistem menafsirkannya sehingga bisa jadi makul itu? Silakan. Ya, sistem yang benar itu gimana? Ya, monggo Pak. Ya, tidak semua, tapi saya akan jawab yang saya tahu. Pertama, karena kalau saya mampu menjawab semua, saya akan menjadi Allah bagi Alkitab. Katanya logika. Saya sementara sudah siapkan pertanyaan kepada Pak Egy Sujana. Saya tidak mempersoalkan Islam. Saya akan mempersoalkan keislaman Pak Sujana. Saya menjelaskan. Contohnya berkenaan dengan Kejadian 1. Itu tidak bisa dimengerti karena itu laporan Musa. Musa mendapat inspirasi untuk menulis, dan sebenarnya tulisan itu tidak cukup memadai untuk menerangkan apa yang terjadi. Tidak cukup memadai. Coba peristiwa yang terjadi itu sejagat, ditulis hanya dalam beberapa ayat. It's impossible to be understood. Ini yang mendasar. Ya, tapi saya bisa jelaskan bahwa istilah petang jangan diindikasikan dengan adanya cahaya. Istilah petang itu dalam pengertian karena belum ada makhluk hidup, dan belum ada saya yang menentukan petang. Tapi yang namanya matahari diciptakan pada hari yang kesekian, setelah Allah meletakkan segala sesuatu dasar bumi ini, baru ada matahari, ada ini. Karena ada kehidupan. Nah, kalau juga kita mau menjawab secara logis, apakah data Kejadian 1 ini sudah cukup memadai untuk menerangkan kelogisan penciptaan? Bagi saya sangat sedikit beritanya. Itu dulu. Yang kedua, Kejadian pasal 2 itu baru ya. Kalau ada anggaran dasar rumah tangga. Kejadian 1 anggaran dasar. Kejadian 2 anggaran dasar rumah tangga. Hal-hal yang tidak dijelaskan di Kejadian 1 itu dijelaskan di Kejadian 2. Walaupun juga tidak memadai. Namanya mau membicarakan seisi dunia ini hanya dalam sekian kata. Itu jawaban saya. Yang kedua, masalah mengusir setan, masalah iman biji sawi. Saya sudah pernah lihat biji sawi itu seperti apa, dan pohonnya juga seperti apa.
Apa sih meaningnya? What's the meaning? Yaitu sebenarnya murid-murid tidak punya iman, maka diironikan atau mungkin sindiran halus. Kalian miliki iman kecil aja cukup kok. Fokusnya bukan soal gunung, problemnya pada murid, yaitu there is no faith. Maka Tuhan Yesus menyinggung begini, kalian punya iman sedikit aja sudah cukup. Kenapa kalau tidak percaya? Bahkan saya katakan, murid-murid Tuhan Yesus baru percaya setelah Tuhan Yesus bangkit. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, mereka belum memiliki iman. Maka jangan meletakkan konsep kita pada sebelum mereka beriman. Mereka hanya hanya sebagai pengikut saja karena mengagumi mujizat, mengagumi pengajarannya, tapi belum believe, belum percaya. Nah, oke, saya pikir kalau membahas satu persatu, mungkin kita akan tindak lanjuti dalam pertemuan tahun depan. Katanya ini panitia sudah nyinggung-nyinggung. Kalau bisa para ahli duduk sama dan kita bahas bersama untuk menemukan, bukan menemukan persepsi yang sama, untuk mengerti persepsi masing-masing kita. Karena impossible menemukan persepsi yang sama. Itu dulu. Saya akan bertanya atau Oke, ada sedikit ini perlu diselesaikan ini. Begini. Bapak barangkali membutuhkan ensiklopedi berjilid-jilid untuk menentukan seseorang itu bohong atau tidak. Kalau kita yang normal itu satu kalimat aja kita sudah bisa tentukan orang itu bohong. Saya alhamdulillah ya saya pernah jadi rektor, sampai sekarang saya ketua yayasan di Rawamangun. Kalau ada dosen yang melamar ke saya, kemudian saya tanya, bagaimana kapasitas keilmuan saudara? Cobalah cerita sebentar. Kemudian dia mengatakan, aduh Pak Ramli, saya baru tadi dari Bekasi, saya melihat seekor onta tadi masuk lubang jarum. Seekor onta masuk lubang jarum. Dengan satu kalimat itu saya sudah usir dia, karena nggak mau saya punya dosen yang akan menipu mahasiswa saya. Bagaimana seekor onta bisa masuk lubang jarum? Kata Yesus saja orang kaya susah masuk surga, sama dengan seekor onta bisa masuk lubang jarum, baru orang kaya bisa masuk surga. Jadi kebodohan dan kemustahilan seseorang satu kalimat aja udah bisa diketahui. Ngapain harus berjilid-jilid? Jadi kitab Kejadian yang beberapa belasan ayat itu kita sudah bisa pastikan ini ayatnya nggak benar, Pak. Ayatnya nggak benar. Jadi saya tidak menerima apa yang Bapak katakan tadi harus urus seluruh alam diterangkan, tidak. Satu kalimat aja udah cukup kok. Iya. Saya kira. Ya. Kasih. Masih ada tanggapan, Pak? Ya sedikit. Sebenarnya kalau bicara soal lubang jarum itu analogi. Yesus mengajar pakai analogi, sama dengan kita biasanya seperti guru mengajar untuk dapat analogi. Bahwa memang tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Kenapa? Enggak ada. Bagaimana mungkin onta masuk dalam lubang jarum? Keselamatan itu dari Allah, bukan dari kita mengupayakan dengan cara apapun, kesalehan kita pun tidak mungkin. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bukan, jadi analogi, pakai analogi. Tidak ada jalan untuk masuk. Onta pun tidak bisa masuk. Itu memungkinkan. Karena itu hanya Allah yang bisa menyelamatkan, bukan onta. Onta kita tunggangi dan kita makan kalau bisa gitu. Makhluk hidup dan dia tidak membutuhkan keselamatan. Nah, ya itu saya pikir cukup, saya tidak akan jawab lagi karena ini persepsi kami. Oke. Ya. Tapi secara faktual Pak harus mengakui Pak bahwa seekor onta nggak bakalan bisa masuk lubang jarum, Pak. Itu yang saya minta dari Bapak. Secara faktual itu nggak akan mungkin bisa. Bahwa yang namanya matahari belum diciptakan, kemudian sudah terjadi siang malam, tumbuh-tumbuhan sudah pada tumbuh, itu sama dengan seekor onta masuk lubang jarum, Pak. Mustahil itu. Itu aja yang perlu Bapak akui. Habis itu udah finish itu. Toleran ya. Iya. Saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi kita, dialog kita akan diakhiri pukul 14.30 ya. Waktunya tinggal 10 menit. Tentu tidak puas ya, tentu. Gimana ini, juga ada yang tertulis di sini, saya jadi bingung. Apa yang tertulis saya bacakan, saya tambahkan. Ya, sebentar.
ini sudah masuk dari tadi ya. Dan juga ada pertanyaan dari Bu Ratih tadi juga belum terjawab. Jadi saya kira saya bacakan dulu ini. Ini dari Arwin Gunawan. Pak Stephen. Ini pertanyaannya Pak Stephen ya. Jadi saya ralat. Tadi bukan tanya itu Pak ya? Sudah kan? Sudah, dua malah, dua pertanyaan. Kami belum yang kedua, seharusnya saya yang bertanya yang kedua. Karena Pak, Iya. Oh tadi belum memanfaatkan waktu yang saya sediakan. bertanya, Oh iya. saya menanggapi. Oke. Saya beri kesempatan saja supaya adil. Saya sekali sudah singgung sedikit. Saya tidak meragukan Islam. Tapi saya ingin mempertanyakan, sebagaimana cogito ergo sum, I doubt so I think so I am. Saya ingin meragukan sedikit dulu tentang keislaman Pak Sujana. Saya tidak meragukan keislaman, tetapi dengan menggunakan parameter untuk menentukan ketuhanan atau kebenaran, menggunakan itu absolute, unique, and distinct. Kemudian ada kalimat yang menggelegar, terungkap, Allah itu menguasai dunia karena Allah mengetahui ruang dan waktu. Kalau Allah menguasai dunia ini oleh karena dia tahu, sudah tidak absolut. Sudah tidak absolut lagi. Sudah terbatas. Karena ternyata pengetahuannya terikat pada ruang dan waktu. Itu sudah tidak absolut. Saya, Pak Sujana, suka menekankan berpikir logis. Saya coba menanyakan hal ini. Allah baru bisa menguasai, Allah itu menguasai dunia karena dia mengetahui ruang dan waktu. Berarti dia bukan Allah, sudah tidak absolut lagi. Kemudian juga saya singgung tadi dalam percakapan, bagaimana mungkin kita bilang absolut kemudian ada lagi yang lain, yaitu unik dan ada yang distinct. Kalau ada absolut, there is no another. Tidak ada yang lain lagi, yang unik kah, yang distinct, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah absolut. Berarti ini sebenarnya ada terjadi kontradiksi berpikir, bukan pada agamanya, tapi pada pemikiran. Nah, saya mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, tapi sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin mengenai Tritunggal apa semua saya tunggu-tunggu pertanyaan, tapi kalau toh saya juga kepengen dapat Eropa menuju Islam. Jika ada kayaknya butuh juga. Dan saya akan memuji Tuhan kalau ada orang Eropa menjadi Islam. Puji Tuhan, saya senang sekali. Karena mereka bukan Kristen. Ya, itu saja. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Eki. Memang meyakinkan itu berat ya. Tapi saya senang Pak Roland udah toleran. Tinggal Pak Stervi. Jadi begini. Supaya tidak ada kesalahan persepsi ya, saya menegaskan bahwa kata absolut sesungguhnya cukup, tapi perlu ada distinct dan unik itu sebagai penegasan. Saya mengungkapkan itu tadi sebagai penegasan, sebagai konsekuensi logis untuk lebih mendetailkan satu sosok yang disebut dengan absolut gitu, supaya daya berpikir kita lebih kepada pemahaman si absolut itu sendiri. Sesungguhnya bagi Anda yang saya senang Anda cerdas, Tervi, absolut saja memang sudah cukup, betul itu. Saya nggak perlu berretorika, itu betul. Tapi kenapa saya perlu ada istilah distinct dan unik? Itu penegasan dari si absolut, karena itu konsekuensi logis. Kalau dia absolut, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, maka dia menjadi distinct gitu loh. Dia itu si absolut, itulah dia. Tidak ada yang serupa seperti si absolut itu. Nggak ada yang bisa menyerupainya. Kalau bahasa Islamnya laisa kamislihi syai'un. Perlu dijelaskan.
Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang sifat 20-nya, nggak cukup satu, ada 20 malah. Nanti kenapa nggak 21, 3 in 1 atau apa 21 ya? Kenapa? Jadi repot. Tapi itu konsekuensi. Bahkan asma Allah itu sampai 99 ya, itu semuanya menggambarkan tentang keabsolutan, intinya tentang keabsolutan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saya secara intelektualnya membreakdown lebih detail dari pengertian absolut itu, ditegaskan lagi dia menjadi lain daripada yang lain. Itu arti distinct. Lain daripada yang lain itu apa tuh lain? Ya satu-satunya. Kalau mau disebut lain daripada ya mesti satu-satunya, tunggal, esa gitu loh, esa. Makanya bisa dibuat kriteria disebut dengan absolut distinct. Jadi mempertegas saja. Seperti misalnya Stervi ya namanya ya. Coba Stervi mana coba? Stevi apa Stephen? Stefri. Coba Stevi mana? Coba tunjuk Stevi. Enggak, pertanyaan ini pertanyaan hukum atau psikologi atau fisiologi? Bukan, saya nanya mana Stevi untuk menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya tunjuk di sini, ini belum jatuh diri saya. Ya makanya, kan perlu di breakdown kan. Kalau Anda tunjuk ini dada kan gitu. Kalau Anda tunjuk ini jidat Anda gitu. Jadi pasti ada yang mesti memperjelas gitu loh. Ya Stervi adalah kan gitu, yang sedang berbaju batik, handsome kan gitu kan. Wajahnya putih gitu loh. Pendek, Pak. Gitu. Itu jadi lebih jelas ya. Sehingga memperjelas itu, jadi bukan berarti terjadi kontradiksi berpikir. Kan tadi pertanyaan Anda, kok sepertinya terjadi kontradiksi berpikir? Tidak, itu sistem penegasan gitu loh, yang memungkinkan kita lebih memahami absolut. Nah kalau cukup sampai absolut aja Anda udah paham ya alhamdulillah, nggak perlu panjang-panjang kita jelasinnya. Berarti Anda udah lebih cepat beriman ya, ya, artinya absolut gitu. Kemudian yang kedua, dari konteks ruang dan waktu, pernyataan saya bukan karena dia tahu, karena dia konteks kepada ruang dan waktu terus dia ada, atau Allah itu jadi terbatas, terikat oleh ruang dan waktu itu, tidak. Jadi begini, satu contoh, saya agak sulit menjelaskan kalau kita tidak melihat apa yang dia sebut juga ya. Misalnya surat Al-Hadid, coba surat 57 ya. Ya 57 kan ayatnya ayat 3 ya. Ayat 3. Supaya Anda mengerti gambaran yang saya maksud. Bisa interupsi saya. Gimana? Bapak harus buat saya percaya pada Al-Quran, baru Bapak bisa menggunakan ayat-ayat. Biasanya begitu. Kan begitu toh? Itu berpikir logis. Salah, karena Anda Bapak keliru. tidak guna baca itu. Kalau saya percaya, Bapak tuh, lu harus percaya ini. Baru penjelasan Bapak saya percaya. Sebagai konsekuensi keyakinan pada Alkitab begitu, pada Al-Quran. Kamu begitu, berpikir logis kan begitu? Salah, Anda salah. Benar. Kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Roland, kan saya suruh membuktikan benarnya wahyu. Saya sudah buktikan ya, gitu loh, bahwa ini loh benarnya wahyunya. Apa yang disebut benar itu sudah jelas. Sekarang Anda nanya dimensi ruang dan waktu yang dikaitkan dengan eksistensi Allah. Pertanyaan saya, supaya Anda nggak merasa saya sudutkan, bagaimana saya mau menjelaskan tentang Allah kalau bukan dari Allah itu sendiri gitu. Allah menjelaskan dirinya di mana? Ya di sini, dia menjelaskan dirinya. Yang bisa, inilah Al-Quran itu adalah penjelasan tentang eksistensi Allah. Jadi bukan saya memaksakan Anda harus percaya, ya, enggak. Anda nggak percaya nggak apa-apa, ya, go ahead, ya, betul, nggak ada masalah, ya. Tapi saya ingin mengajarkan logika berpikir yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak Stervi. Saya mohon maaf kalau harus pakai kata maaf. Bukan, maksud saya supaya korelasi statement saya tentang absolut
dikaitkan ruang dan waktu, dan itu saya bilang sebagai eksistensi kuasanya Allah, itu menjadi jelas gitu. Ya, coba misalnya surat 3 ayat ini, bukan saya supaya Anda yakinin Quran. Surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Dia yang awal, wal awalu wal akhiru wal johiru wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang johir, yang nyata dan yang gaib, ya, yang batin, dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Nah, korelasinya sangat jelas. Dengan statement dia mengatakan awal dan akhir, terus akhirnya ayat ini menyebut dia mengetahui segala sesuatu, itu membuktikan kelogisan berpikir mengenai dimensi ruang dan waktu yang merupakan totalitas jagat raya ini dalam pengertian terikat kepada totalitas ruang dan waktu itu sendiri. Maka karena ruang dan waktu itu adalah eksistensi dirinya, eksistensi ya, bukan substansi ya. Yang kita bicarakan eksistensi. Anda tahu eksistensi Susilo Bambang Yudhoyono dari Sabang sampai Merauke itu eksistensi dia. Kalau Anda mau mengerti membedakan eksistensi dan substansi, setelah dia terpilih menjadi presiden, eksistensi dia paling tidak foto-foto dia tuh dari Sabang sampai Merauke ada dipajang. Itu eksistensi, berada di mana-mana gitu loh. Itu dimensi baru Sabang sampai Merauke. Presiden udah direbutkan sedemikian rupa kekuasaannya gitu loh. Terus nanti bisa juga belagu ya, atau diktator bisa juga. Kita enggak tahu, mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi yang jelas saya ingin menerangkan pengertian ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu Indonesia Sabang sampai Merauke itulah namanya Indonesia. Nah, ruang dan waktu dunia ini, jagat raya alam semesta ini, universe namanya, the universe. Ya. Totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, semua ini yang disebut dengan universe. Jadi dengan begitu pengertiannya, akhirnya Allah menyebut dirinya akulah yang mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Lebih detail lagi misalnya ya, kalau di ayat 4-nya itu disebut aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini ayatnya. Terangkan pada saya ayat ini. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Ada ayat ini. Ayat 4-nya dari Al-Hadid. Jelaskan. Kalau kita tidak mengerti ruang dan waktu, pasti nggak ngerti ayat ini. Ini tinggi sekali filosofisnya. Kalau kelas-kelas masih S1, S2 susah gitu. Kurang paham. Ya, apalagi cuma MBA makin botak aja nggak bisa deh. Ya, mesti paham. Coba Anda bayangkan, ya, kan nanti pemahamannya bisa apa namanya? Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Oh, aku kesini ada Tuhan, kesana ada Tuhan. Bagaimana? Kan nggak jelas. Tapi kalau kita memahami dalam spektrum ruang dan waktu, luar biasa. Ini sangat jelas. Inilah hidayah. Inilah persepsi yang clear. Kita menerima eksistensi Allah. Sehingga kita menyebut Allahu Akbar. Sebenarnya kalau nggak ada bahasa Arab, Allah the universe, mestinya begitu, sama itu, the universe. Ya. Nah, Allahu Akbar artinya apa, Pak? Artinya presiden kecil. Nah, harus berani, saya berani gitu. Presiden kecil, semua kecil itu. Yang besar cuma Allah, universe gitu. Nah, untuk itu ya. Stervia supaya jelas, maka benda yang paling hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita, Allah tahu nggak? Bagaimana Allah tahu? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Jadi bukan karena terus dia menguasai ruang dan waktu dia menjadi terikat. Dialah yang mengikat totalitas itu semua. Dia kuat, namanya yang kuasa. Seperti tadi kalau mau disinonimkan ya,
diturunkan kekuasaannya dalam bentuk perspektif nyata seperti Sabang sampai Merauke tadi. Anda nggak bisa enggak. Ketika memaki-maki Susilo Bambang Yudhoyono nanti setelah tanggal 20 kekuasaannya itu meliputi Sabang sampai Merauke, pasti berhadapan dengan hukum. Begitu. Nah, jadi logikanya siapa yang tidak ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya harusnya keluar dari alam semesta, tapi kan nggak bisa gitu. Mau keluar kemana? Semuanya totalitas terikat oleh ruang dan waktu. Makanya yang disebut kafir itu kan menentang, kufur, menentang aja dia. Nah, makanya saya bilang tadi orang-orang yang tidak bisa menerima Islam itu kalau nggak bodoh, sombong, itu aja. Bukan yang lain-lain. Nah, sombong itu definisinya jelas kalau menurut Rasulullah. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Gitu tuh. Ini kan benar. Tadi saya udah buktikan. Benar itu apa sih? Sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Udah benar para ulama akui, ya oke. Tapi ini Qur'annya jelas. Ada yang bertentangan? Nggak ada. Terus nggak diakui, kan sombong jadinya. Gitu loh maksud saya, logika jelasnya. Jadi bukannya terus paksa suruh percaya, enggak perlu begitu. Jadi oleh karena itu logika yang saya bangun adalah logika saya tidak juga maki-maki kitab Anda atau enggak kan. Saya tetap ada di. Saya bahas yang kita punya, saya sudah yakini sebagai satu konsep Tuhan. Jadi makanya kalau diskusi kita mau efektif, efisien, sejak awal saya bilang bicaralah konsep Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya, kalau begitu buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Kalau enggak ada ya Anda harus toleran, gitu loh maksud saya. Terima kasih. No comment. Ini ganjel lagi ya, gantung untu istilahnya. Kalau belum terjawab, jadi Pak Stefri mohon dijawab. Maksudnya kalau keabsolutan Yesus bukan bergantung pada pengakuan kita. Dia tidak diakui dia tetap Tuhan. Maka bukan karena hasil konsili Efesus. Pemberian nama Yesus pun bukan karena konsili atau gereja. Itu Allah sendiri yang menyatakan pada waktu memberitahukan, announce kepada Maria, anak yang kau lahirkan namanya Yesus, artinya juru selamat. Bukan diberi nama oleh Maria, bukan hasil rembuk dengan tetangga, bukan. Ini yang jadi yang saya ingin sampaikan, keabsolutan Yesus sekali lagi itu sekali lagi tidak bisa diterima secara logis. Karena bukan, saya pikir saya sudah memberitahukan hal-hal yang logis tadi pagi. Tapi kalau mau menuntut lebih dari itu, saya tidak mau jadi pembela Yesus. Saya bukan Allahnya Yesus. Itu yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus itu unik. Tidak bisa didekati oleh karena I know who is Jesus, so I believe him. Saya tahu dia maka saya percaya. Itu pola pikir filosofi. Saya ada banyak pertanyaan tapi mungkin harus diakomodasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan menyuruh saya diundang lagi, enggak. Saya juga tidak diundang, cuma saya diminta oleh Pak mendampingi rektor. Saya mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa? Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah ya. Saudara-saudara sekalian,
jelas ini tidak akan pernah puas dan tidak akan selesai dalam waktu yang cukup lama. Mau tidak mau, enak tidak enak, terima atau tidak terima, kita harus mengakhiri, ya, kita harus mengakhiri. Maaf. Saya beri kesempatan singkat saja. Kalau bicara pendekatan ilmiah itu salah satunya sistematis, maka yang benar itu adalah pengetahuan dulu baru keyakinan. Tidak mungkin kita yakin sesuatu tanpa kita tahu. Tidak mungkin. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya, sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana, itulah doktrin. Kalau doktrin, jadi karena bahayanya begini, dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya jelek kayak apapun keyakinannya itu pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini bersih, memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya, kita udah tahu kan, yakin kita minum, aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah, pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu, nggak masuk akal itu. Itu sederhananya begitu. Tapi saya tidak mengatakan Pak Stervi begitu gitu loh. Oleh karena itu harus prosesnya itu pengetahuan, belajar. Nggak ada yang tiba-tiba yakin itu, nggak ada. Ya, kecuali di doktrin tadi diyakinkan sedemikian rupa dan lain sebagainya untuk misalnya cara komunis mendoktrin supaya nggak percaya sama orang lain. Contohnya misalnya saya pernah belajar teori propaganda ya. Misalnya anak kecil naik di tempat tidur yang tingkat tuh, turun. Pas dia turun katanya mau ditangkap sama bapaknya, terus dilepas, jatuh ke bawah. Oh nangis berdarah-darah kan, benjol. Nah makanya kamu jangan percaya sama orang lain. Nah, bisa yakin di akhirnya setelah itu. Oh ya bapaknya aja ngajarin begini. Itulah komunis itu, begitu. Tapi tetap awalnya pun dia bisa yakin begitu lewat pengetahuan, gitu. Pengetahuan dari si bapaknya untuk jadi komunis begitu. Bahwa tidak ada Tuhan, jangan percaya sama orang lain. Begini, makanya ciri komunis itu sering destruktif gitu. Nah Islam, saya bilang tadi muatannya 7, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan keselamatan. Ini tidak mungkin bisa diyakini Islam punya begini kalau saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana cara memasukkan ke otak saya, ke hati saya yang bisa untuk merasakan sesuatunya. Ini loh Islam hebat, Islam kasih sayang, Islam ini, tapi nggak lewat pengetahuan. Nggak mungkin. Itu susah. Kecuali dipaksa-paksaan seperti teori komunis tadi. Saya kira gitu. Mudah-mudahan nggak menganut komunis. Terima kasih Pak Eki.